Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bapenda Jawa Tengah. Chips. Apa itu Chips? Cara hebat informasikan pajak dan retribusi. Nah, bersama saya Reski dan saya Tavera. Pada episode perdana kali ini kita kedatangan narasumber yang akan membahas secara langsung apa sih itu Samsat Budiman. Kamu tahu kira-kira apa itu Samsat Budiman? Nah itu, nanti kita akan langsung mendatangkan dua narasumber sekaligus untuk menjelaskan langsung apa sih itu Samsat Budiman. Saksikan terus ya. Jangan lupa. Nah, kali ini di podcast episode pertama kita akan membahas tentang Samsat Budiman. Apa itu Samsat Budiman? Kita sudah kedatangan dua narasumber. Yang pertama Pak Eki Oktavian dari Bapenda Provinsi Jawa Tengah. Nanti Pak Eki bisa memperkenalkan diri lebih lanjut di Bapenda sebagai apa, dan yang satu adalah Pak Andi Cahyono, ya Pak dari Bapedmades Kabupaten Cilacap. Mas Eki bisa memperkenalkan diri di Bapenda sebagai apa? Siap, terima kasih Mas Rizky, Mbak Ira. Perkenalkan, nama saya Eki Oktavian Wijayanto, Kasubit Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor di Bapenda Provinsi Jawa Tengah. Jadi itu tupoksinya apa Mas Eki di Kasubit Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor? Kalau tupoksi utama kami di Kasubit Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor tentu saja menetapkan nilai pajak untuk kendaraan bermotor baik roda 2, roda 4 maupun lebih untuk semua jenis, merek, tipe yang harus dibayarkan. Ada di Jawa Tengah, ya. Jadi setelah orang mendaftar mau bayar pajak, yang menetapkan jumlah pembayarannya itu saat di Kasubitnya itu. Ya. Jadi yang satunya Mbak Vera. Ya, monggo Pak. Tadi kan sudah dijelaskan kurang lebih terkait Bapenda itu seperti apa gambarnya. Mungkin orang-orang teman-teman belum tahu apa itu. Kalau tupoksi dari Bapedmades sendiri itu apa? Mungkin bisa dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, nama saya Andi Cahyono. Saya Kabid Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya Kelembagaan Desa di Bapedmades Kabupaten Cilacap. Tupoksinya di Bapedmades Kabupaten Cilacap adalah membantu tugas Bupati dalam bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tugas kewenangan pemerintah daerah kabupaten, gitu. Terus tupoksinya bidang kami adalah mempunyai tugas perumusan pelaksanaan kebijakan, pengordinasian, pemantauan evaluasi, dan pelaporan meliputi pengembangan ekonomi dan pengembangan sosial budaya dan kelembagaan desa. Jadi nanti kita akan, kenapa kalau kita harus manggil Pak Andi ini dari Bapedmades, apa hubungannya sama Bapenda? Nah, ini kita kupas langsung. Nah, pertanyaan pertama Mas Eki, ini kan Bapenda itu kan kaitannya lebih ke Samsat ya, Samsat Jawa Tengah. Nah, Samsat itu orang bayar pajak kendaraan bermotor. Di Samsat Jawa Tengah sendiri, bahwa masyarakat itu saat ini bisa jadi ada juga yang masih berpikir bahwa bayar pajak kok masih susah ya gitu, kok masih mahal ya, susah ya dan lain sebagainya gitu. Apa nih upaya atau apa ya disebutannya ya? Inovasi ya. Apa yang dilakukan dari Bapenda Jawa Tengah? Ya, oke, terima kasih Mas. Jadi di Bapenda Provinsi Jawa Tengah yang terbaru ini, inovasi yang kami mungkin nanti juga terkait dengan Pak Andi ini, yaitu pengembangan terkait dengan layanan pembayaran pajak yang bisa dilakukan di desa melalui BUMDes. Nah, pelayanan pembayaran yang kemarin kita bisa lakukan lewat aplikasi Newsapoli itu diakses oleh orang-orang yang memang dia bisa untuk menggunakan HP-nya untuk bertransaksi keuangan. Nah, ini yang kemarin coba kami evaluasi, bahwa tidak semua masyarakat Jawa Tengah itu menggunakan HP-nya untuk bertransaksi. Masih ada, yang saya teman-teman kita yang di desa ini
HP itu tidak digunakan untuk transaksi keuangan, mungkin untuk hanya komunikasi sebatas itu. Maka kami coba mengembangkan inovasi layanan kita terkait dengan pajak pembayaran pajak kendaraan bermotor ini, yang pelayanannya dibantu oleh teman-teman kita yang ada di BUMDes. Nah, sehingga aplikasi tadi yang bentuknya Android kita coba duplikasi ke dalam bentuk web, sehingga masyarakat yang tidak paham teknologi pun ini nanti akan dibantu oleh teman-teman yang ada di BUMDes. Pendaftaran pajak kendaraan bermotor, pembayarannya dan pengesahannya bisa selesai di desa dengan bantuan dari BUMDesa itu sendiri. Nah, ini mungkin nanti juga akan terkait nih dengan Pak Andi, saya kira. Ya, gitu ya. Jadi simpelnya adalah berarti orang yang mau bayar pajak di desa nggak harus datang ke Samsat. Iya, lebih mudah. Tidak perlu lagi datang ke Samsat untuk pajak tahunan. Cukup datang di desanya yang sudah bekerja sama dengan Samsat Jawa. Di situ langsung bayar pajak, sudah ada yang bantu petugas, kemudian sampai dengan pengesahan. Betul. Yang Gitu tidak ya. paham teknologi pun akan dibantu oleh petugas BUMDes yang sudah kita ajari untuk menggunakan aplikasi. Jadi untuk masyarakat pedesaan ini sangat membantu. Iya. Gitu. Nah, Jadi emang tidak ada alasan untuk tidak membayar pajak. Mestinya Betul. seperti itu, Mestinya karena seperti sudah itu. dekat dan lebih mudah kan, ada Ya. yang membantu. oke, berarti ini untuk 5 tahunan atau Untuk pajak yang 1 tahunan, Untuk karena 1 kalau tahunan 5 ya. tahunan harus tetap ada mekanisme cek fisik dan nah ini harus didatangkan kendaraannya. Kalau yang ini adalah untuk 1 tahunan. Nah, oke Mas Eki, ini kan berarti kita sudah ada ya, BUMDes sudah, Samsat Budiman ini sudah berjalan. Betul. Sudah ada berapa kabupaten kota atau berapa BUMDes yang sudah berjalan? Ini sudah hampir 100 BUMDes yang sudah bekerja sama dengan kami, yang sudah melakukan aktivasi, artinya sudah mulai pelayanan. Sudah mulai pelayanan Sudah ya? mulai pelayanan. Gitu Dan ya. di data kami masih ada sekitar 130 lagi yang on process. Artinya sudah mendaftarkan, memang menunggu aktivasi saja. Oke, berarti sudah ada 130-an. 130-an ya kira-kira yang sudah aktif ya. Nah, dari 130 ini kan pasti ada yang bagus, ada yang biasa gitu. Yang paling bagus tuh dari mana? Nah, saat ini kebetulan memang Cilacap ini, Pak. Cilacap ya? Oh, pantesan yang Jadi di bisa tepuk tangan tamunya buat Cilacap. Cilacap ya. Oh, itu dilihat dari banyaknya yang transaksi ya. Iya. Gitu ya. Nah, ini berarti ada peran Bapermasdes Iya. di situ kan? Heeh, Gitu, kira-kira temuannya yang mungkin di situ. inovasi apa Pak? Maksudnya kan tadi sudah dijelaskan sama Pak Eki untuk inovasi-inovasi yang mungkin bekerja sama dengan Bapermasdes. Kira-kira apakah ada program yang bisa dikolaborasikan antara Bapenda dan Bapermasdes? Mungkin bisa diceritakan Pak asal usulnya, latar belakangnya seperti apa? Berkaitan dengan Samsat Budiman, waktu itu kan kami menindaklanjuti surat dari Pemerintah Provinsi pertama kali sosialisasi di Gedung B, Mas. Betul. Pertama kali sosialisasi di Gedung B, kami mengundang 4 BUMDes di Cilacap bisa rawuh di aula Gedung B waktu itu. Sosialisasi apa sih Samsat Budiman, terus kegiatan tentang apa, gitu. Terus profit apa bagi BUMDes gitu. Terus selanjutnya ditindaklanjuti, kami melakukan kegiatan visitasi bagaimana kira-kira dengan kegiatan kemarin, tertarik tidak. Terus alhamdulillah ada yang tertarik, menindaklanjuti, salah satunya adalah BUMDes Desa Sikanco, Sikanco ya. Desa Ya. Kecamatan Nusawungu Iya, iya. yang sudah jalan gitu. Untuk Kabupaten Cilacap itu kita punya 269 desa. 269 desa. Jadi dengan BUMDes yang sudah berbadan hukum saat ini ada 153 BUMDes. Wah, sudah banyak ya. Berarti itu potensi juga Pak Eki untuk nantinya bisa bergabung di Samsat Budiman. Kami ini Mas, kami targetkan 5 distrik Iya. ada keterwakilan. Oh, setiap BUMDes. 5 distrik ada perwakilan. Ada, ya, ada 5 distrik itu ada BUMDes yang sudah bekerjasama dengan Samsat Budiman. Iya. Akan mewakili wilayah Nusawungu, Kroya, Sidareja, terus Majenang gitu. Karena memang secara geografis kan luas Kabupaten Cilacap. Jadi membantu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam mensosialisasikan Samsat Budiman untuk masyarakat membayar pajak kendaraan bermotornya. Gitu ya. Jadi ini terlihat sekali seperti ini Vera, aktif untuk ikut kan, berarti sebenarnya apa sih Pak motivasi dari Bapermasdes ini Pak? Kok supaya
ikut itu untuk kan apa ada kaitannya antara pajak kendaraan motor dengan Bapermades misalnya, itu apa yang menjadi motivasinya tadi? Ya, kami yang jelas selaku pemerintah daerah kan jikalau masyarakat membayar pajak, harapannya kan pembangunan di daerah, jalan-jalan bisa baik, bagus. Untuk masyarakat juga ya Pak ya? Masyarakat sendiri yang merasakan. Gitu. Kebetulan kegiatan-kegiatan di pemerintah desa itu banyak ditopang dari kegiatan-kegiatan Bangkup, juga banyak yang turun. Banyak yang sana, betul. Salah satunya untuk kegiatan proyek fisik. Betul. Dirasakan kembali oleh masyarakat. Gitu. Betul. Jadi ini merupakan sinergitas dari pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota, Pak. Jadi Pak, di 2022 ini sudah berapa yang bergabung untuk Samsat Budiman? Untuk yang sudah jalan sampai dengan bulan Desember ini sudah 4. Sudah 4 ya. Itu per hari ini ada satu yang tambah satu lagi dari Kecamatan Kaungan. Oh gitu. Ya berarti nanti ke depan di tahun 2023 ada target-target lagi atau seperti apa? Pasti, Pak. Pasti ya? Pasti kita targetkan yang berbatasan dengan Pangandaran, Kecamatan Patimuan bisa ada di situ. Gitu ya? Yeah. Jadi ini adalah sebuah upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat juga. Jadi peran Bapermades itu sebagai pengembangan ekonomi Pak ya? Di Jawa Tengah gitu ya. Kembali lagi Mas Eki, jadi Mas Eki, ini salah satu inovasi yang bagus dari Bapenda gitu. Kira-kira ada target nggak? Selain ada target jangka panjangnya nggak Mas untuk Samsat Budiman sendiri khususnya? Kami sebetulnya sangat berharap peran serta salah satunya tadi yang disebutkan dari Bapermades, karena bagaimanapun teman-teman Bapermades, Pak Andi ini yang bisa mengkoordinir teman-teman BUMDes gitu, sehingga mau dikelola seperti apa ini, mau di klaster seperti apa. Sebetulnya peran dari Bapermades ini memang sangat kita perlukan karena sangat besar perannya. Bagaimanapun rekan-rekan BUMDes ini kan ibaratnya ada diarahkan ya Pak, diarahkan lebih. Bayangkan kalau mereka itu tidak diarahkan, mereka jalan sendiri dan sebagainya tanpa dikawal oleh rekan-rekan kami di kabupaten, dalam hal ini Bapermades. Tidak akan terkoordinir, tidak akan ada pembagian wilayah dan sebagainya, yang akhirnya BUMDes ini tidak bisa maksimal. Nah, kenapa kemarin BUMDes di Kanco ini bisa transaksinya banyak? Mungkin juga peran dari Bapermades ini yang mengelola, mengarahkan rekan-rekan di BUMDes ini sehingga transaksinya bisa maksimal di sana. Itu saya yakin peran beliau juga pasti besar di sana untuk mengarahkan BUMDes itu sendiri. Nah, kami dari Bapenda tentu saja nanti akan harapannya yang sudah mengajukan aktivasi ini ke depan akan kami segera aktivasi, kita jadwalkan sesuai dengan urutan pengajuannya dan kesiapan dari masing-masing BUMDes. Nah, kita punya potensi nih, se-Jawa Tengah itu sebetulnya ada sekitar 7.000-an desa. Nah, saat ini baru sekitar hampir 100 ya. Nah, ini peluang kita masih banyak sangat untuk besar mengembangkan ya. Dan tentu saja masyarakat itu akan lebih dimudahkan karena itu tadi paling tidak untuk ke Samsat itu cukup nantilah waktu 5 tahunan saja. Pajak tahunan cukup di desanya. Nggak perlu antri di Samsat lagi. Nggak perlu ada Kami berharap nanti desa-desa yang belum bergabung bisa tertarik, bisa bergabung, bisa menghubungi paling tidak ke pengampunya dulu, ke Bapermadesnya masing-masing kabupaten, ya nanti dibantu diarahkan seperti itu ya Pak Andi ya. Jadi ini untuk Bapermades juga di seluruh kabupaten se-Jawa Tengah, ini sebagai bentuk upaya juga untuk meningkatkan PAD juga di masing-masing kabupaten kota kan, nanti juga akan meningkatkan bagi hasilnya di sana. Itu. Nah, kan kalau dari kabupaten kota itu ada bagi hasil Pak. Kalau dari untuk desanya, apa keuntungannya? Apa ini? Biar bisa tertarik ini Pak. Yang jelas gini, kalau sepengetahuan saya, BUMDesnya itu kan diuntungkan dari setiap transaksi yang ada, dari setiap transaksi wajib pajak yang membayar pajaknya, dan juga kan kerjasama dengan Samsat dan Laku Pandainya Bank Jateng. Produk Laku Pandai kan tidak hanya saja membayar PKB kendaraan bermotor,
ada transaksi-transaksi lain yang menguntungkan BUMDes. Oh, Gitu. makanya mereka juga mau Pak untuk melakukan Betul, itu. Ji. Gitu. Dan itu modalnya kecil. Modalnya kecil. Betul. Jadi kami ketika teman-teman dari BUMDes ini bergabung, jadi tidak hanya sekedar pembayaran pajak saja Mas Rizky, Mbak Vera. Jadi ketika mereka bergabung dengan Samsat Budiman ini, nanti otomatis dari Bank Jateng juga akan ikut di sana. Karena Bank Jateng itu menjadi mitra kami, mitranya Samsat Budiman. Nah, di dalam kemitraan tersebut, pembayaran tidak hanya pembayaran pajak saja yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan di BUMDes. Maka ketika dia bergabung dengan Samsat Budiman tadi, dia juga bisa untuk pembayaran token listrik, bisa untuk pembayaran PDAM, bisa untuk transfer, tarik tunai, setor tunai, jual pulsa. Harapannya ke depan justru BUMDes ini menjadi semacam one stop service-nya masyarakat lah ya Pak, gitu ya. Desa. Gitu ya. Apa-apa bisa Layani di BUMDes gitu ya. Termasuk tentu saja pajak kendaraan bermotor yang 1 tahunan. Betul. Ini jadi lebih mempermudah kegiatan masyarakat Iya. semua. Gitu. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan Mas Eki, ajakan masyarakat. Ajakan apa untuk Ya, masyarakat? yang pasti kami berharap tertib untuk membayar pajak. Yang kedua adalah tertib kepemilikan kendaraan bermotor atas namanya sendiri, karena dengan kendaraan tersebut atas namanya sendiri, maka kemudahan-kemudahan pelayanan itu bisa dirasakan atau bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu mungkin pesan dari saya, Pak. Dari Pak Andi mungkin Oke, kalau dari kami dari Dispemari Cilacap pesan, ayo warga Cilacap bayar pajak di Samsat Budiman, wani numpaki, wani maju. Nah, Tagline-nya harus jelas ya Pak ya. Jadi, terima kasih Pak Andi, Mas Eki, singkat, padat, jelas. Ya, jadi kita untuk masyarakat desa bisa bayar pajak kendaraan bermotor Dengan mudah. Samsat Budiman dengan mudah. Kemudian untuk kabupaten kota yang belum gabung, ayo gabung di. Karena banyak keuntungannya ya Mas ya. ya. Nanti kita juga episode selanjutnya kita akan panggil dari BUMDes untuk BUMDes lainnya. supaya kita tahu nih semacam apa seperti apa kegiatan mereka secara teknis seperti apa yang mereka untungkan. Mungkin itu Mbak Vera. Iya. Cukup sekian, sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.